benar-benar kita tanamkan kepada tim bahwa kita ini sedang menjalankan, ya, kita sedang menjalankan sebuah proyek goal besar yang kita semua akan mendapatkan pahala. Makanya di sini ada kajian, itu ada 4 kali karyawan kajian nanti galau ya, yang Rabu itu yang bareng-bareng. Kemudian ada kajian khusus ya, membahas fikih, membahas ini khusus memang yang awat-awat, perempuan-perempuan berarti terpisah, ada ustadznya sendiri supaya lebih paham begitu ya. Kemudian ada kajian tahsin, cara membaca Al-Quran yang bersanad, karena banyak diantara kita yang kemudian Al-Fatihahnya aja belum beres sudah berani istilahnya sholatnya nanti dipertanyakan, nggak pernah belajar gitu. Makanya kita ajari itu, dan kemudian kita juga ada pelajaran lanjutan bahasa Arab. Ada 4 kajian dalam, sampai ada ustadznya itu, ini pondok apa apa perusahaan begitu. Sederhana, saya menginginkan 5 tahun ke depan akan lahir dari sini seorang pembaca Al-Quran yang benar, yang ngerti bagaimana di situ huruf-huruf pentingnya menyelesaikan satu huruf, tepatnya membaca satu huruf dalam Al-Quran. Karena kalau ya tahu sendiri kan, kalau salah satu huruf aja artinya kemana-mana, apalagi untuk rukun daripada sholat. Nah itu satu. Kemudian juga belajar Arab ini lanjutannya, kita ini kitab-kitab ilmu dalam bahasa Islam itu semua bahasa Arab. Kalau kita nggak bisa, maka kita belajar bareng-bareng dengan keterbatasan kita semua, dengan sisa-sisa waktu yang kita miliki, benar-benar kita manage semaksimal mungkin. Nah itu yang pengen saya pesan kepada semua para pengusaha, jangan hanya pada omset saja. Bagaimana kita pikirkan perusahaan kita, itu karyawan kita, sehingga keluarga juga tahu goal saya apa dalam bangun bisnis. Maka ketika saya keluar rumah itu, iya cara apa? Pengusaha hijrah berapa pesertanya? Ada 60. Istri membayangkan adalah ada 60 Alphard yang akan hadir suatu saat. Kenapa? Itu adalah teknik mencintai keluarga level 3. Nanti saya ada pelatihan gratis tadi ya. Dari ada materi teori mencintai di level 1, 2 dan 3. Teori mencintai keluarga 1, 2 dan 3. Nah, level 1 itu apa? Hanya memenuhi kebutuhan materi, nggak peduli itu halal atau haram. Yang kedua, oke, dengan yang penting halal, pokoknya tapi memenuhi materi saja. Yang ketiga, mempersiapkan kehidupan yang indah di sana dengan sesuai dengan bidang kita. Ya, kalau kita bukan ustadz, orang yang fakir ilmu, kita hanya seorang pengusaha. Ya. Kalau kita tidak bisa menjadikan bisnis kita untuk mencapai onta-onta merah, sementara hidup ini kalau kita 70 tahun hanya sekitar 2 menit 11 detik kalau dihitung di akhirat, mau jadi apa kita? Nah kadang-kadang kita nggak belajar mencintai keluarga. Itu ada level 1, 2 dan 3, level tertinggi. Contoh dulu sempat ketika saya wah berarti nggak cinta dong sama keluarganya. Saya tanya, apakah Ibrahim meninggalkan Siti Hajar di Padang Arafah saat itu tidak cinta? Itu bukti cinta. Cuman kita nggak bisa nyampe kalau standar kita masih level 2, bukan standar akidah, standar level 3. Berpikir bahwa ada kehidupan yang lebih indah dengan mentaati tadi, meskipun ditinggalkan di padang pasir gitu, hanya sedikit korma. Tapi ternyata apa? Dari kakinya Ismail kita bisa menikmati air Zam-Zam sampai sekarang. Pahalanya ngalir loh. Seperti itu. Nah, sebenarnya kita bisa melakukan di level-level terkecil dalam sendi-sendi kehidupan kita sebagai seorang pengusaha. Jadi itu penekanannya. Kalau sukses, semua banyak yang omsetnya lebih besar dari saya. Saya cuma ingin cerita kisah bahwa sebenarnya ini bisa diduplikat. Saya membayangkan kalau ada 100 pengusaha, ya mungkin di Malang ya, yang menerapkan kajian ngaji kepada yang muslim ya, ngaji bahasa Arab, ngaji tahsin, belajar, akan muncul imam-imam yang berapa banyak karyawan yang pintar nyanyi. Nah ini tadi suaranya bagus itu. Kalau nyanyi, ketangkap nyanyi, makanya orang tak jadikan voice over itu. Coba kemudian itu bila diajari cara membaca Al-Quran yang benar. Kalau ada 100 pengusaha, kalau 1 juta pengusaha Pak di Indonesia,
yang menerapkan kajian, bagaimana cara berpakaian, bagaimana cara bergaul, bagaimana cara berumah tangga, diajari dalam perusahaannya itu karyawan-karyawannya. Ya, selama ini kan kalau sudah kerja selesai urusannya, kalau sudah nikah selesai urusannya. Padahal pernikahan itu panjang, berat. Kehidupan di masyarakat juga berat, menjadi pengusaha juga berat. Ada istilah yang mencari yang haram aja susah gitu. Apalagi yang halal. Itu kan mindset yang harus diperbaiki. Saya membayangkan kalau ada 1 juta pengusaha yang menerapkan SOP yang seperti saya terapkan, misalkan ya, seperti yang kami terapkan, ngambil aja 1 program tahsin ya, baca Al-Quran ya. Seminggu 1 jam saja misalkan, akan melahirkan banyak pembaca Al-Quran yang benar. Nah, kalau ditambah lagi pelajaran yang lain, bahasa Arab, pelajaran kajian untuk memperbanyak pemahaman, ya peradaban Islam nggak bisa dibendung. Contoh sederhana, kalau 1 juta pengusaha tadi punya karyawan masing-masing 100, dan itu semua paham akan konsep hidup anti galau, bagaimana cara berumah tangga dan sebagainya, bagaimana cara menggunakan potensi dirinya, maka dan itu kita mau andil atau tidak menggunakan bisnis kita untuk itu. Ya sederhana itu, enggak perlu, nggak mungkin kalau kita harus menyekolahkan karyawan ke pondok, kan sudah kasihan ya kan, punya keluarga juga kan, nggak mungkin. Tapi dengan kita menerapkan 1 saja SOP yang seperti itu dalam, ya mewajibkan sholat terus pasti gitu. Tapi selanjutnya next ya setelah itu, kenapa alasan dia harus sholat, berarti kan harus dikaji, dan di situ insya Allah akan memudahkan kita. Kalau ditanya apa efeknya Mas, luar biasa efeknya Pak. Nggak pernah saya pasang CCTV, nggak pernah ada barang hilang. 3 bulan saya nggak pernah ada keternakan sebelumnya, nggak pernah. Ya kalau hilang dari luar pernah, udah motor hilang gitu kan, tapi kan bukan dari dalam. Karyawan. Jadi ada program, bisa jadi itu program HRD terbaik, karena merasa diawasinya itu CCTV Allah itu. Begini, kalau bicara produk, ya sederhana lah. Semua pengusaha kuliner itu pasti masakannya enak, rata-rata gitu. Kalau nggak enak ya kan nggak jualan, nggak laku gitu. Artinya enak itu sudah harus menjadi jaminan. Artinya kalau jualan ya harus enak gitu. Tapi ada sesuatu pesan dikit tentang produk saya, salah satunya produk akikah, untuk para semua pengusaha akikah khusus. Mungkin ini pesan khusus, bahwa akikah itu adalah soal beribadah yang diwakilkan kepada kita. Jadi kalau jualan ayam di pinggir jalan itu, kalau sate di pinggir jalan cukup halal, enak, kemasan bagus, pelayanan dan sebagainya, itu sudah cukup. Tapi kalau akikah beda, harus di atasnya halal dulu, syar'i, halal, enak, kemasan bagus, pelayanan dan sebagainya. Itu kalau pesan. Kalau terkait value apa usaha biasa saja. Ya enak, kalau enak ya alhamdulillah, berjalan 10 tahun kan ada yang suka, ya insya Allah enak. Karena tidak mungkin masakannya seperti ini ya. Kita masak 10 tahun itu ya tidak mungkin sama. Tapi yang penting enak. Nah begitu. Jadi gitu. Kalau terkait dengan yang pernikahan ya kita banyaklah value-nya. Value ya salah satunya adalah kita masak di tempat acara supaya lebih fresh begitu, dengan chef yang tidak main-main. Chefnya adalah beberapa alumni dari Hotel Bintang 5, bahkan ada yang masih aktif seperti itu. Jadi saya pilih yang terbaik. Karena kenapa kok harus seperti itu pemilihannya? Karena kalau tidak 100% kita maksimal gitu, ya hasilnya nanti 0 gitu. Jadi segala upaya tadi kita hanya ingin membuat itu maksimal sesuai dengan wilayah yang kita kuasai atau wilayah yang bisa kita jangkau. Meskipun ya
kalau bicara nanti naik turunnya omset sebenarnya semua udah ngalamin kan semua. Tapi yang jelas kita dengan kita apa sih, kenapa kita harus mempersembahkan yang baik? Jadi yang saya tanamkan adalah kita ini bekerja ini ibadah. Kita melakukan yang terbaik ini adalah perintah. Ini perintah, jadi kita itu menjalankan perintah saja. Hasil, nah ketika hasil memenuhi apa yang kita yang kita goal yang kita tentukan, yang kita sudah plankan di awal, ya alhamdulillah. Berarti kita tinggal PR-nya, tinggal yang kedua, kita salurkan kemana. Tapi ketika terjadi tidak mencapai target dan sebagainya, maka kita evaluasi di wilayah yang kita kuasai. Yang penting kita sudah melakukan yang terbaik gitu. Ya kalau bicara produk biasa saja Mas. Itu sudah semua orang bisa, tapi titik tekannya adalah jangan sampai kemudian kita hanya mengejar keuntungan yang keuntungan belaka, karena tingkat keuntungan bersih itu bukan yang kita dapatkan dari selisih pulaan dan selisih omset, tapi ya apa yang kita belanjakan, di mana kita belanjakan. Kalau di sini saya masukkan cost, itu cost promo sama dengan cost ini untuk yang itu benar-benar masuk. Mau perusahaan seperti apa tetap sudah keluar pasti. Kalau nunggu keuntungan bersih dulu lah, kalau pas minus berarti kita nggak infak dong, berarti kita nggak kajian, kita tutup dong, berarti nah begitu itu jadi nggak menarik kan dalam perusahaan. Jadi berat nanti. Jadi itu masukkan cost dalam perusahaan itu penting. Ya jadi kalau bicara titik terendah dalam kehidupan itu ada dua, dari sudut pandang kapitalis atau dari sudut pandang akidah atau dari sudut pandang Islam begitu. Dari sudut pandang kapitalis pasti titik terendah biasanya orang itu kalau jatuh, kalau pengusaha lagi jatuh secara omset, perusahaannya hancur, penuh utang, itu mungkin menganggap titik terendah. Makanya saya akan jawab dua-duanya. Ada titik terendah yang pertama dari sudut pandang kapitalis ya gitu. Itu ya pernah lah jatuh saat kita usaha properti ya, sama kakak saat itu jatuh ya, kalau dihitung mungkin dua bagi saya sebagai orang kampung ya, sekitar 2M itu 2 M lebih lah ya 2M-an lah mungkin ya, itu ya lumayan besar gitu karena tertipu ya masalah tanah sengketa segala macam lah, preman dan sebagainya ya. Bahkan sampai keluarga ya diteror gitu. Ya, itu memang mungkin titik terendah, dan saat itu ya disitulah saat saya itu istilahnya benar-benar merasakan kerugian, tapi bukan karena kita sengaja, tapi karena ada orang lain yang menipu, juga karena atmosfer lingkungan ataupun atmosfer, kalau bahasanya dalam bisnis ini ada circle bisnis yang memang ngapunten ya, itu bikin kita itu nguras energi ya, apalagi urusan seperti itu ya, properti itu kan urusannya tahu sendirilah, nggak usah kita bahas terlalu detail. Yang jelas itu cukup menyita waktu, cukup menyita energi kita, karena di situ banyak pihak yang terlibat dan kita nggak niat untuk kemudian melakukan itu, tapi ternyata malah kita yang jadi korban. Tentunya setiap pengusaha kepingin lah gitu. Tapi lagi-lagi bagi saya yang prioritas sekarang itu pasti otomatis akan membesar sebenarnya. Saya dulu juga adalah goal-goal itu, tapi ternyata goal yang Allah kasih
itu lebih indah.